Selamat pagi, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Pembelajaran, Program Studi Pendidikan Seni Pertunjukan, Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia dan Pasar semester 5B, serta seluruh teman-teman mahasiswa semester 5B. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya selaku moderator untuk memandu jalannya presentasi pada hari ini. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk menghaturkan pengastung kare pangan jali umat. Om Swastiastu. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri serta memperkenalkan anggota kelompok 2 Perencanaan Pembelajaran dengan materi Rancangan Kompetensi. Kepada teman-teman, saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Nimadi Setiari Dewi dengan NIM 2018-09047. Saya atas nama Nyoman Wiratjana, NIM 2018-09048. Perkenalkan, nama saya Ayu Sukmaro Sadi, NIM 2018-09049. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Pertiwi Arisanti, NIM 2018-09050. Nama saya Made Windu Agung Purwanto, NIM 2018-09052. Baik, sekian perkenalan diri dari kami, anggota kelompok 2 Presentasi Perencanaan Pembelajaran dengan judul Rancangan Kompetensi. Untuk mempersingkat waktu, kami akan memulai presentasi pada hari ini. Kepada pemateri pertama, waktu dan tempat kami persilakan. Baiklah, terima kasih atas waktunya kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan karakteristik kompetensi. Dalam ranah pendidikan, kompetensi sangatlah penting dalam pembelajaran, yang dimana setiap pendidik harus memiliki kompetensi dalam pembelajaran. Secara umum, kompetensi diadaptasi dalam bahasa Inggris yaitu competence atau kompetensi, yang artinya kecakapan, kemampuan, dan kewenangan. Maka daripada itu, pengertian kompetensi adalah gabungan antara pengetahuan, keterampilan, dan atribut kepribadian seseorang sehingga meningkatkan kinerja dan memberikan kontribusi bagi keberhasilan organisasinya. Menurut Jack Gordon 1998, terdapat 6 aspek yang terkandung dalam kompetensi, yaitu 1. Ada pengetahuan, 2. Ada kemampuan, 3. Ada nilai, 4. Ada sikap, 5. Ada minat, 6. Ada pemahaman. Karakteristik kompetensi. Ada beberapa karakteristik kompetensi yang dimana merupakan karakteristik yang mendasar pada setiap individu yang dihubungkan dengan kriteria didefinisikan terhadap kinerja yang unggul dan efektif. Terdapat 5 karakteristik kompetensi. 1. Yaitu ada motif, 2. Ada sifat, 3. Ada konsep diri, 4. Ada pengetahuan, 5. Ada keterampilan. Baik, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai materi. Yang pertama ranah kognitif, kemudian ranah afektif, dan terakhir yaitu ranah psikomotorik. Yang pertama yaitu ranah kognitif. Kawasan atau kognitif ini adalah salah satu dari 3 tujuan instruksional yang memiliki klasifikasi paling luas. Kemudian hal ini membuat seolah-olah ranah kognitif ini memiliki sistem yang tersendiri. Tujuan dari ranah kognitif ini yaitu berorientasi pada pola pikir yang menyangkut perilaku peserta didik, yang menekankan pada aspek intelektual yang berkaitan dengan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan berpikir. Kemudian belum membagi atau mengklasifikasikan ranah kognitif ini menjadi 6. Yang pertama yaitu pengetahuan, yang kedua pemahaman, yang ketiga yaitu aplikasi atau penerapan,
kemudian yang keempat analisis, yang kelima sintesis, kemudian yang terakhir yaitu evaluasi. Yang pertama mengenai pengetahuan. Tujuan instruksional pada ini merupakan level yang paling rendah yang menuntut peserta didik hanya untuk mengingat. Kemudian untuk contohnya peserta didik dapat menyebutkan kembali mengenai pengertian kata atau sebuah istilah. Kemudian yang kedua yaitu pemahaman. Tujuan pada kategori ini dihubungkan dengan kemampuan untuk menjelaskan pengetahuan informasi yang telah diketahui dengan kata-kata sendiri. Contohnya, siswa dapat menjelaskan tentang cara penanggulangan banjir atau lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu penerapan. Penerapan merupakan kemampuan untuk menggunakan atau menerapkan informasi yang telah didapatkan. Kemudian contohnya yaitu siswa dapat mengerjakan tugas di rumah sesuai dengan materi yang telah dijelaskan oleh guru. Kemudian yang keempat yaitu analisis. Analisis merupakan kemampuan untuk mengidentifikasi, memisahkan, atau membedakan komponen-komponen atau elemen suatu fakta, konsep, pendapat, asumsi, atau kesimpulan dan memeriksa setiap komponen tersebut. Contohnya yang pertama yaitu siswa dapat menganalisis hasil praktikum kimia. Kemudian klasifikasi yang kelima yaitu sintesis. Tujuan instruksional pada level ini menuntut peserta didik untuk mampu mengkombinasikan bagian atau elemen ke dalam satu kesatuan struktur yang baru. Contohnya yaitu siswa dapat menyiapkan bahan pelajaran yang akan didiskusikan. Kemudian klasifikasi yang keenam yaitu evaluasi. Evaluasi merupakan level yang paling tertinggi dan kompetensi ini mengharapkan siswa untuk mampu membuat penilaian dan keputusan. Contohnya, siswa dapat menilai unsur dari segi kepadatan isi, cakupan materi, kualitas analisis, dan gaya bahasa suatu karya tulis. Kemudian materi yang kedua yaitu ranah afektif. Kawasan atau ranah afektif merupakan tujuan yang berhubungan dengan perasaan, emosi, sistem, nilai, dan sikap atau attitude yang menunjukkan penerimaan atau penolakan terhadap sesuatu. Tujuan dari ranah afektif terdiri dari yang paling sederhana, misalkan mengamati suatu fenomena, sampai ke objek yang paling kompleks yang merupakan faktor internal seseorang. Kemudian Cradwell mengelompokkan ranah afektif atau mengklasifikasikan menjadi 5 kelompok, yaitu pertama penerimaan, yang kedua pemberian respon, yang ketiga penghargaan terhadap nilai, yang keempat pengorganisasian, dan terakhir yaitu pengamalan. Terkait penjelasannya, klasifikasi yang pertama yaitu pengenalan atau penerimaan. Penerimaan yang dimaksud yaitu sebagai proses pembentukan sikap dan perilaku dengan cara membangkitkan kesadaran tentang adanya stimulus tertentu yang mengandung estetika. Contohnya, kemampuan siswa untuk menerima aturan dan tertib selama mengikuti kegiatan belajar mengajar. Kemudian klasifikasi yang kedua yaitu pemberian respon. Keinginan untuk berbuat sesuatu sebagai reaksi terhadap sesuatu gagasan, benda, atau sistem nilai dan lebih dari sekedar pengenalan saja. Contohnya, siswa aktif dalam proses pembelajaran di kelas dan saling berdiskusi dengan teman-temannya. Kemudian klasifikasi yang ketiga yaitu penghargaan terhadap nilai. Penghargaan terhadap nilai merupakan suatu perasaan, keyakinan, atau anggapan bahwa suatu gagasan, benda, atau cara berpikir tertentu mempunyai nilai. Contohnya, yang pertama yaitu setelah beberapa kali gagal memahami rumus-rumus tertentu, siswa memutuskan untuk mulai belajar yang lebih bersungguh-sungguh. Kemudian klasifikasi yang keempat yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian ini menunjukkan saling berhubungan antara nilai-nilai tertentu, tugas-tugasnya di sekolah begitu banyak, dalam suatu sistem nilai serta menentukan nilai mana yang mempunyai prioritas yang lebih tinggi. Itu yang disebut dengan pengorganisasian. Kemudian kelima yaitu pengamalan. Pengamalan berhubungan dengan pengorganisasian dan pengintegrasian nilai-nilai ke dalam suatu sistem nilai pribadi. Kemudian materi yang ketiga yaitu ranah psikomotorik.
Kawasan psikomotorik adalah kawasan yang berorientasi pada keterampilan motorik yang berhubungan dengan anggota tubuh atau tindakan action yang memerlukan koordinasi antara syaraf dan otot. Kemudian pakar yang bernama Harrow menyusun tujuan psikomotorik secara hierarki dalam 5 tingkatan yang mencakup meniru sebagai yang paling sederhana dan naturalisasi sebagai yang paling kompleks. Yang pertama yaitu meniru. Tujuan instruksional pada tingkat ini mengharapkan peserta didik untuk dapat meniru perilaku yang dilihatnya. Kemudian yang kedua yaitu manipulasi. Pada tingkat ini peserta didik diharapkan untuk melakukan suatu perilaku tanpa bantuan visual, sebagaimana pada tingkatan meniru yang sebelumnya. Kemudian yang ketiga yaitu ketetapan gerakan. Pada tingkat ini peserta didik diharapkan melakukan suatu perilaku tanpa menggunakan contoh visual ataupun petunjuk tulisan dan melakukannya dengan lancar, tepat, seimbang, dan cepat atau akurat. Kemudian yang keempat yaitu artikulasi. Pada tingkat ini peserta didik diharapkan untuk menunjukkan serangkaian gerakan dengan akurat, yang benar, dan kecepatan yang tepat, mempunyai keterampilan secara luas, supel, gesit, dan lincah. Dan yang terakhir yang pada tingkat atau klasifikasi paling tinggi yaitu naturalisasi. Pada tingkat ini peserta didik diharapkan melakukan gerakan tertentu secara spontan atau otomatis. Peserta didik melakukan gerakan tersebut tanpa berpikir lagi cara melakukan dan urutan gerakan tersebut. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya dengan subbab atau submateri berjudul Standar Kompetensi Lulusan. Sebelumnya, standar kompetensi merupakan acuan yang diperlukan untuk melaksanakan pembelajaran dan memantau mutu perkembangan pendidikan. Standar kompetensi ada 2, yaitu standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi guru. Standar kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Standar kompetensi lulusan atau yang sering disingkat dengan SKL diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 dengan 17 standar kompetensi lulusan secara umum. 17 standar kompetensi lulusan secara umum tersebut meliputi: yang pertama, menjalankan ajaran agama yang dianut sesuai dengan tahap perkembangan anak atau peserta didik. Yang kedua, mengenal kekurangan dan kelebihan diri sendiri. Yang ketiga, mematuhi aturan-aturan sosial yang berlaku dalam lingkungannya. Yang keempat, menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi di lingkungan di sekitarnya. Yang kelima, menggunakan informasi tentang lingkungan sekitar secara logis, kritis, dan kreatif. Yang keenam, menunjukkan kemampuan berpikir secara logis, kritis, dan kreatif dengan bimbingan guru atau pendidik. Yang ketujuh, menunjukkan rasa keingintahuan yang tinggi dan menyadari potensi. Yang kedelapan, menunjukkan kemampuan memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Yang kesembilan, menunjukkan kemampuan mengenali gejala alam sosial di lingkungan sekitar. Yang ke-10, menunjukkan kecintaan dan kepedulian terhadap lingkungan. Yang ke-11, menunjukkan kecintaan dan kebanggaan terhadap bangsa, negara, dan tanah air. Yang ke-12, menunjukkan kemampuan untuk melakukan kegiatan seni dan budaya lokal. Ke-13, menunjukkan kebiasaan hidup bersih, sehat, bugar, aman, dan memanfaatkan waktu luang. 14, berkomunikasi secara jelas dan santun. 15, bekerja sama dengan kelompok, tolong-menolong, dan menjaga diri sendiri dalam lingkungan keluarga dan teman sebaya.
16 menunjukkan kegemaran membaca dan menulis, serta yang terakhir menunjukkan keterampilan menyimak, berbicara, membaca, menulis, dan berhitung. Kemudian, dari masing-masing jenjang atau tingkatan sekolah atau satuan pendidikan memiliki standar kompetensi lulusannya masing-masing. Standar kompetensi lulusan berdasarkan jenjang atau tingkatan tersebut terlampir dalam Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006, tanggal 26 Mei 2006, seperti yang telah kami sajikan pada paper atau makalah mengenai rancangan kompetensi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Akan dilanjutkan dengan rekan saya, dan terima kasih. Kepada rekan saya, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang standar kompetensi dan kompetensi dasar. Dalam setiap pendidikan, pasti ada standar kompetensi dan kompetensi dasar yang bertujuan untuk mengetahui materi apa saja yang akan dipelajari dan tujuan apa saja yang harus dicapai sehingga mudah dilaksanakan serta dapat mengetahui kemampuan, keterampilan, dan sikap peserta didik. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian standar kompetensi atau SK. Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang mampu dicapai pada setiap tingkat dan semesternya. Standar kompetensi terdiri atas sejumlah kompetensi dasar sebagai acuan baku yang harus dicapai dan berlaku secara nasional. Menurut Majid, standar kompetensi mata pelajaran dapat diartikan sebagai kemampuan siswa-siswi dalam yang pertama, melakukan suatu tugas atau pekerjaan berkaitan dengan mata pelajaran tertentu. Yang kedua, mengorganisasikan tindakan agar pekerjaan dalam mata pelajaran tertentu dapat dilaksanakan. Yang ketiga, melakukan reaksi yang tepat bila terjadi penyimpangan dari rancangan semula. Yang keempat, melaksanakan tugas dan pekerjaan berkaitan dengan mata pelajaran dalam situasi dan kondisi yang berbeda. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pengertian kompetensi dasar. Kompetensi dasar merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang minimal harus dikuasai peserta didik untuk menunjukkan bahwa mereka telah menguasai standar kompetensi yang ditetapkan. Oleh karena itu, maka kompetensi dasar merupakan penjabaran dari standar kompetensi. Pada proses analisis standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran, sebagaimana yang tercantum pada standar isi, harus memperhatikan hal-hal berikut, yaitu yang pertama, urutan berdasarkan hierarki konsep, disiplin, ilmu, atau tingkat kesulitan materi. Yang kedua, yaitu keterkaitan antar standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. Dan yang terakhir, keterkaitan standar kompetensi dan kompetensi dasar antar mata pelajaran. Demikian juga halnya kajian kompetensi dasar sama dengan kajian standar kompetensi. Baik, sekian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai materi kompetensi inti. Kompetensi inti dapat diartikan sebagai kualitas yang harus dicapai seorang siswa melalui proses pembelajaran secara aktif. Dalam pengertian lain, juga disebutkan bahwa kompetensi inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang siswa pada setiap tingkat kelas atau program yang ditempuh. Standar kompetensi lulusan tersebut meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sehubungan dengan hal tersebut, peserta didik diharapkan mampu memiliki gambaran dalam 3 aspek. Pada aspek sikap, peserta didik diharapkan memiliki sopan santun dalam bersikap dengan sesama. Pada aspek pengetahuan, peserta didik harus mampu memahami berbagai informasi yang diterima.
Pada aspek keterampilan, diharapkan mampu menyalurkan berbagai kreativitasnya untuk menciptakan hal-hal baru. Kompetensi inti dijabarkan melalui kompetensi dasar pada berbagai mata pelajaran. Kompetensi inti tidak untuk diajarkan maupun dihafalkan, akan tetapi dibentuk melalui berbagai aktivitas pada proses pembelajaran di setiap mata pelajaran. Setiap mata pelajaran harus mengacu pada pencapaian dan perwujudan kompetensi inti yang telah dirumuskan sebelumnya. Pemilahan pada ranah sikap ini menjadi salah satu hal yang penting yang membedakan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau bisa disebut dengan KTSP. Artinya, pemilahan ini diperlukan untuk memberi tekanan akan pentingnya keseimbangan fungsi sebagai manusia seutuhnya, sebagaimana yang diamanatkan dalam tujuan pendidikan nasional. Kompetensi inti terdiri dari 4 aspek yang tersusun dalam rumusan sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi inti 1 atau KI1 untuk kompetensi sikap spiritual. Yang kedua, kompetensi inti 2 atau KI2 untuk kompetensi inti sikap sosial. Yang ketiga, kompetensi inti 3 atau KI3 untuk kompetensi inti pengetahuan. Yang keempat, kompetensi inti 4 atau KI4 untuk kompetensi inti keterampilan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami akan membuka sesi tanya-jawab di kolom komentar ataupun melalui aplikasi Zoom maupun Meet yang dipergunakan saat perkuliahan berlangsung. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan simpulan dari materi berjudul Rancangan Kompetensi. Pembelajaran merupakan kegiatan yang dilaksanakan dengan pencapaian sebuah tujuan tertentu. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran haruslah didukung dengan rancangan, langkah-langkah, tahapan, strategi, dan lain sebagainya, sehingga mampu mencapai tujuan yang telah ditentukan. Beberapa komponen yang ada dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran pun memiliki tujuan yang menunjang pencapaian tujuan utamanya seperti adanya sebuah rancangan kompetensi. Kompetensi tak lain merupakan sebuah kemampuan yang wajib dan harus dipelajari bahkan dimiliki oleh setiap individu yang bergelut di bidang pendidikan seperti satuan pendidikan yang di dalamnya ada pegawai sekolah, pendidik, hingga peserta didik. Kompetensi memiliki beberapa macam atau yang sering disebut dengan ranah. Ranah-ranah tersebut dapat dicapai melalui beberapa cara atau tahapan tergantung dengan substansi dari ranah itu sendiri. Selain itu, ada pula yang disebut dengan standar. Sebuah kompetensi juga memiliki standar atau ketentuan dalam pelaksanaan dan pencapaiannya. Ada berupa standar kompetensi lulusan, ada standar kompetensi guru, dan sebagainya. Ada pula kompetensi inti dan kompetensi dasar sebagai pendukung yang sangat penting untuk menunjang pencapaian dari kompetensi itu sendiri. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah perencanaan pembelajaran serta teman-teman mahasiswa semester 5B. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan baik tindakan maupun ucapan kami, baik yang disengaja maupun tidak sengaja dalam video presentasi kali ini. Untuk itu, presentasi akan kami tutup dengan mengucapkan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.